Tak kuasa menahan kesal, sejumlah emak-emak menggeruduk seorang wanita berinisial FR berusia 29 tahun. Para emak-emak pun menganiaya wanita tersebut dengan memberikan cairan cabai ke alat kelaminnya. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di tengah pemukiman padat di Kota Medan. Seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 2 kecelakaan terjadi hampir bersamaan di turunan Tajam Canggar, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. 6 pengendara motor menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Sesaat setelah kecelakaan, warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit Sumber Gelaga. Dalam waktu hampir bersamaan, 2 kecelakaan terjadi di titik yang sama di turunan Tajam Canggar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan pertama melibatkan sepeda motor dan mobil, di mana pengendara motor diduga kehilangan kendali saat melintasi turunan tajam. Beberapa menit kemudian, kecelakaan kedua terjadi saat motor diduga mengalami remblong dari arah atas dan menabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Total 6 orang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Remnya blong dari arah atas buanter nabrak mobil apa itu? Mobil listrik. Gara-garanya apa di sekam itu ada mobil mogok. Jadi nggak bisa ke arah sana ngelurus Bapak. Akhirnya nabrak sama mobil yang listrikan. Yang kedua Mas? Yang kedua itu Vario sama Vario. Itu boncengan dari arah atas nabrak sama orang yang di bawah. Usai kecelakaan, polisi melakukan olah TKP. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Viral video Kasatpol PP Pemprov Sulawesi Tenggara saling pukul dengan anggotanya. Penyebabnya anggota Satpol PP kesal terhadap kasatnya yang meminta panitia lomba badminton mendiskualifikasi tanpa alasan jelas. Kepala Satpol PP Pemprov Sulawesi Tenggara Hamim Imbu terlibat cekcok dengan anggotanya bernama Akbar di kantor Satpol PP Pemprov Sulawesi Tenggara. Sudah Pak, aduh. Pak. Sejumlah orang melerai perkelahian tersebut. Insiden itu dipicu pertandingan badminton antar organisasi perangkat daerah dalam rangka perayaan 17 Agustus di Gor Apriani. Akbar mengaku kesal usai Kasatpol PP Sultra meminta agar dirinya didiskualifikasi dari pertandingan tanpa alasan jelas.
Usai pertandingan, Akbar mendatangi kantor Kasat Pol PP Sultra menanyakan alasan dirinya didiskualifikasi. Selain itu, Akbar mengaku bahwa masalah ini menjadi puncak kekesalannya karena selama ini mendapat perlakuan tidak adil dari Kasat Pol PP Sulawesi Tenggara. Ini puncak kekesalan saya, Bang, karena beliau ini sudah 2 tahun. Saya itu tidak pernah diikutkan kegiatan di Pol PP. Tidak tahu karena dendam pribadi atau apa, saya tidak tahu. Dan KGB saya semenjak Januari 2026 tidak pernah saya terima hak saya sebagai pegawai negeri dalam kenaikan gaji berkala karena berkas saya tidak mau ditandatangani oleh beliau. Menanggapi hal itu, Kasat Pol PP Pemprov Sulawesi Tenggara Hamim Imbu menjelaskan bahwa Akbar tidak direkomendasikan mewakili Satpol PP untuk bertanding dalam kegiatan tersebut. Dalam technical meeting itu harus ada rekomendasi dari Kepala OPD. Yang saya rekomendasikan bukan dia. Maka tetap memaksakan untuk ikut bertanding. Setelah selesai ikut bertanding, datang di kantor, melempar pakai batu, kemudian memukul mendorong saya. Nah, setelah itu saya keluar, siapapun pasti marah, Pak. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Diduga menjadi selingkuhan suaminya, seorang wanita digeruduk emak-emak. Wanita tersebut pun diberikan cairan cabai guna meluapkan kekesalan para emak-emak tersebut. Tak kuasa menahan kesal, sejumlah emak-emak menggeruduk seorang wanita berinisial FR berusia 29 tahun. Para emak-emak pun menganiaya wanita tersebut dengan memberikan cairan cabai ke alat kelaminnya. Kasus penganiayaan yang diduga berkaitan dengan pelakor atau perempuan perebut suami orang berhasil dihentikan setelah sejumlah warga yang berdatangan ke lokasi kejadian untuk melerai kedua pihak. Kejadian ini pun dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Tadi sedang ngecek. Di tiket sedang ada perempuan yang melapor yang diduga korban. Diantar oleh keluarganya, saat ini masih dalam pemeriksaan. Oh, siap dan. Siap dan. Saat ini kasus pengeroyokan secara brutal telah ditangani oleh anggota Kasat Reskrim Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fator Rahman, iNews melaporkan. Barreskrim Polri membongkar sindikat penyelundupan emas ilegal senilai hampir 3 triliun rupiah ke Dubai, Uni Emirat Arab. Polisi juga menangkap 2 warga negara India sebagai pelaku utama. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap dugaan jaringan penambangan emas ilegal yang hasilnya diproses dan akan diselundupkan ke luar negeri khususnya ke Dubai, Uni Emirat Arab senilai hampir 3 triliun rupiah. Penyidik melakukan penindakan di 2 lokasi yakni 2 apartemen di kawasan Jakarta Utara. Polisi menangkap 2 warga negara asing yang merupakan warga negara India. Selain emas dan residu hasil pengolahan, polisi turut menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk proses pengolahan emas di apartemen tersebut. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan aktivitas pengolahan dan penyelundupan tersebut diduga dilakukan secara intensif. Dalam 1 hari, jaringan tersebut diperkirakan mampu mengolah hingga sekitar 30 kg material emas. Pengungkapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, MNC Peduli bersama MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat menggelar pelatihan kepemimpinan serta aksi donasi 1000 buku cerita. Kegiatan ini untuk membentuk karakter siswa yang berdaya, percaya diri dan siap menjadi pemimpin masa depan. Mengusung tema berkarya nyata, berjiwa pemimpin, berdaya untuk Indonesia Emas. 100 perwakilan pelajar dari 35 SMP di 4 kecamatan Jakarta Pusat sangat antusias mengikuti rangkaian pelatihan kepemimpinan yang digelar di SMPN 2 Jakarta.
Kegiatan yang digagas oleh MNC Peduli, MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat ini membekali para siswa SMP anggota Rohis dengan materi kepemimpinan seperti public speaking, problem solving, hingga games leadership. Yang di sini kita harapkan mereka bisa menjadi belajar menjadi seorang pemimpin, berpikir secara baik ya ke depan itu bagaimana, sehingga pada saatnya nanti mereka itu siap untuk terjun ke masyarakat, terutama dalam hal bagaimana menjadi pemimpin. Pastinya kami sebagai pengurus MGMP dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 81, kami memberikan pembelajaran kepada anak kami, Rohis, untuk menjadi pemuda yang siap. Sebagaimana tema kami, kegiatan kami adalah pemuda saat ini, pemimpin bangsa. Dalam kegiatan ini, para siswa juga dibekali materi public speaking untuk membentuk keberanian serta rasa percaya diri dengan teknik komunikasi yang baik, serta berbagai games yang dapat meningkatkan jiwa leadership mereka. Nah, public speaking ini sangat perlu mereka kuasai karena di sini adalah kesempatan mereka belajar untuk menyampaikan gagasan ataupun ide kepada orang-orang. Sangat bermanfaat karena setiap kita bertemu dengan seseorang, kita harus bisa berbicara dengan lancar dan lantang. Tidak hanya dibekali pelatihan, pada kegiatan ini para siswa juga diajak untuk saling berbagi melalui donasi 1.000 buku untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.